Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada episode yang pertama kali ini saya akan membacakan sebuah buku dengan judul The Principle of Power yang ditulis oleh Dion Yulianto dengan judul The Principle of Power, Rahasia Memanipulasi Orang Lain di Segala Situasi. Dalam covernya tertulis di atas, jika kamu ingin memimpin orang, kamu harus belajar bagaimana cara mempengaruhi mereka. John C. Maxwell. Dalam cover yang belakang tertulis, buku ini bukanlah sekedar bacaan biasa, melainkan sebuah panduan praktis untuk menguasai dan memanipulasi orang lain dengan cara yang positif. Terdapat 33 kiat brilian di dalamnya yang akan membantu pembaca untuk membangun rasa hormat dari bawahan, mendapat perhatian dari atasan tanpa harus menjilat, dan bahkan bertahan dan meraih kesuksesan dalam persaingan yang ketat. Tidak hanya itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana memanfaatkan musuh atau saingan agar menjadi sekutu yang mendukung kesuksesan kita. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun efektif, buku ini membahas garis besar hukum kekuasaan dan memberikan tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah dengan kalimat motivasi dari para tokoh terkenal dunia dan kisah-kisah inspiratif dari berbagai masa, buku ini akan menginspirasi pembaca untuk menjadi pribadi yang powerful dan mampu mengatasi setiap tantangan yang dihadapinya. Setelah membaca buku ini, pembaca akan memiliki kemampuan untuk menguasai situasi dan menjadi sosok pribadi yang tak terkalahkan oleh orang lain maupun keadaan. Jangan lewatkan kesempatan untuk membaca buku ini dan mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Siapkan dirimu untuk menjadi yang terbaik dengan mempelajari buku ini. Kata pengantar penulis, menjadi sosok yang berkuasa dan berpengaruh adalah keinginan banyak orang. Manusia merasa tidak berdaya ketika mereka tidak memiliki kuasa, sehingga mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan kekuasaan atau setidaknya menjadi orang yang berpengaruh dan disegani. Kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa mereka yang memiliki posisi tinggi cenderung lebih mudah hidupnya. Orang-orang yang menghormati mereka mereka mendapatkan prioritas pertama serta pelayanan yang jauh lebih istimewa. Siapa yang tidak ingin? Kekuasaan memang terlalu menggoda untuk ditolak. Sepanjang sejarah peradaban manusia, kita sudah membaca, melihat, mendengar, bahkan menyaksikan kekuasaan bergantian tumbuh dan jatuh. Intrik dan perebutan kekuasaan mewarnai hampir setiap pusat kekuasaan di seluruh dunia. Mulai dari istana kuno di Tiongkok dan Jepang, aula-aula megah di Romawi dan Yunani, gedung-gedung pemerintahan di Jerman dan London, istana-istana mewah di Prancis dan Italia, hingga padang rumput di Asia Tenggara, semuanya menjadi saksi perebutan dan pergolakan kekuasaan. Dari sejarah, kita juga belajar bahwa yang bisa bertahan dalam intrik perebutan kekuasaan yang berdarah-darah hanyalah mereka yang memahami sifat manusia. Polanya selalu berulang karena tanpa kita sadari, umat manusia itu ternyata jauh lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Pola-pola untuk meraih kekuasaan dan pengaruh hampir sama dan serupa di sepanjang zaman, hanya praktik dan penerapannya yang mungkin berbeda. Kita juga pasti menginginkan untuk menjadi orang yang berpengaruh dan terpandang. Untungnya, kita tidak perlu terlibat dalam politik. Kita tidak perlu terlibat dalam dunia politik yang penuh intrik untuk bisa mendapatkannya. Buku ini merangkum dengan ringkas dan padat kiat-kiat ampuh untuk meraih kekuasaan yang telah terbukti hasilnya. Di dalamnya, pembaca dapat belajar banyak lewat kisah-kisah inspiratif serta berbagai tips praktis untuk menjadi orang berpengaruh yang sekaligus bisa memengaruhi orang lain. Akhirnya, kekuasaan memang hanya sementara. Tetapi yang sementara itu juga bisa sangat berarti jika kita mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Daftar isi pengantar penulis, kemudian daftar isi. Yang pertama, abaikan sesuatu yang mustahil. Halaman 1.
Kedua, bangunlah kredibilitas dan kepercayaan, halaman 6. Ketiga, berfokuslah pada kekuatan dan kelebihan diri, halaman 12. Keempat, berpikir dan bertindaklah independen, halaman 17. Kelima, berpura-pura bodoh untuk mengelabui orang lain, halaman 23. Keenam, bersikaplah seperti raja, halaman 29. Ketujuh, buatlah keberadaan kita dibutuhkan, halaman 35. Kedelapan, buat orang lain bergantung padamu, halaman 41. Kesembilan, jangan berutang budi kepada orang lain, halaman ke-48. Kesepuluh, hindari orang-orang yang menghambat kesuksesanmu, halaman 53. Kesebelas, jadilah magnet sosial, halaman 59. Kedua-belas, kenali kesempatan dalam setiap situasi, halaman 64. Ketiga-belas, jadilah orang yang berani memulai, halaman 70. Keempat-belas, jalin relasi, jangan mengisolasi diri, halaman 76. Kelima-belas, jadilah rendah hati. Kelima-belas, jadilah rendah hati, halaman 82. Ke-16, jadilah seorang teman sekaligus mata-mata, halaman 86. Ke-17, kenali musuhmu, halaman 93. Ke-18, jadilah tuan atas diri kita sendiri, halaman 99. Ke-19, jadilah sosok yang tak terduga, halaman 104. Ke-20, jadilah tega dan tegas, halaman 109. Ke-21, jangan terlalu banyak bicara, halaman 115. Ke-22, jangan memusingkan banyak hal, halaman 122. Ke-23, manfaatkan orang lain, halaman 127. Ke-24, buka pikiranmu, halaman 133. Ke-25, pancarkan daya tarikmu, halaman 139. Ke-26, temukan teman sejatimu, halaman 144. Ke-27, pandai menempatkan diri, halaman 150. Ke-28, jadilah adil, jangan berpihak, halaman 156. Ke-12, samarkan tujuanmu, halaman 162. Ke-30, maksimalkan waktumu, halaman 168. Ke-31, beradaptasilah dengan baik, halaman 174. Ke-32, bertindaklah, jangan hanya berbicara, halaman 180. Ke-33, ubah kelemahan menjadi kekuatan, halaman 185. Daftar pustaka, halaman 191. Tentang penulis, halaman 193. Insya Allah kita lanjutkan pada video berikutnya.